Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kecurangan pelanggan. Berikut adalah nama dari kelompok kami. Saya sendiri Nelul Ula dengan NIM 01, yang kedua Tasya Islamiyah dengan NIM 42, yang ketiga adalah Eka Saputri dengan NIM 49, yang keempat Dwi Lailatul Fitriya dengan NIM 054, yang kelima Nur Abadiyah dengan NIM 86, dan yang terakhir yakni Putri Purnamasari dengan NIM 254. Kecurangan pelanggan. Kecurangan pelanggan adalah sejumlah kecurangan yang berfokus pada individu tertentu sebagai korban. Kecurangan pelanggan dapat berupa kecurangan telepon, kecurangan majalah, kecurangan undian berhadiah, penawaran uang asing, obat-obatan palsu, lelangan di internet, pencurian identitas, dan skema multimarketing fiktif. Pencurian identitas. Bagaimana sih pencurian identitas itu terjadi? Pencurian identitas dibagi menjadi 3 siklus, yakni 1. Penemuan, 2. Tindakan, 3. Percobaan. Pada siklus pertama yakni penemuan, pelaku memperoleh informasi. Pelaku melakukan verifikasi atas informasi yang didapat tersebut. Kedua, tindakan. Pelaku mengumpulkan seluruh dokumentasi. Lalu pelaku juga menyusun tindakan untuk menutupi atau menyembunyikan kecurangan yang akan dia lakukan. Yang ketiga yakni percobaan. Percobaan di sini dibagi menjadi 3 tindakan. Tindakan pertama yakni pencurian kecil untuk menguji informasi yang dicuri. Yang kedua, tindakan tingkat kedua. Pencurian yang lebih besar mesti seringkali melibatkan interaksi pribadi tanpa adanya kemungkinan tertangkap, seperti uji coba mencuri. Lalu tindakan tingkat ketiga yakni pencurian terbesar yang dilakukan setelah pelaku memiliki keyakinan bahwa skema mereka berhasil. Bagaimana pelaku mengonversi informasi pribadi menjadi keuntungan finansial? Hal-hal yang dilakukan pelaku pencurian identitas biasanya dengan melakukan pinjaman untuk membeli mobil, rumah, atau pinjaman lainnya. Yang kedua, melakukan layanan telepon atas nama korban. Dan yang ketiga, biasanya itu membuka akun bank baru. Metode yang dilakukan untuk mencuri identitas seseorang, yaitu pelaku memperoleh informasi pribadi dengan menyamar sebagai pegawai yang berhubungan dengan bisnis korban. Yang kedua, pelaku melihat korban memasukkan nomor kartu kredit, yaitu bisa disebut dengan shoulder surfing. Yang ketiga yaitu pelaku memeriksa folder trash komputer. Dan yang terakhir, pelaku melakukan skim informasi kartu kredit. Teknik pengumpulan informasi yang digunakan pelaku kecurangan identitas sebagai berikut ini. Yang pertama, pelaku menyelinap ke rumah korban dan mencuri informasi mereka. Yang kedua, pelaku mencuri surat seperti informasi bank, cek, kredit, dan pajak. Yang ketiga, pelaku menggunakan internet untuk mencuri informasi penting. Penentuan pencurian identitas merupakan seseorang yang melakukan pencurian identitas dihukum pidana, bahkan perdata. Supaya pidana berhasil, maka korban harus mengumpulkan bukti pendukung bahwa pelaku melakukan kecurangan terhadap korban tersebut. Undang-undang kecurangan identitas yang umum sebagai berikut ini. Yang pertama, UU Identity and Exclusion Deterrent merupakan undang-undang yang paling lengkap dan efektif untuk mengatur pencurian identitas. Yang kedua, UU Crime Lists Bill merupakan undang-undang yang berisi pelanggaran pengguna pretensi yang salah untuk mengakses informasi. Yang ketiga, UU Healthy Information Portability and Accountability 1996 merupakan hukum yang melindungi privasi
dan kerahasiaan informasi pasien. Yang keempat, UU Delivery Private Protection of 1974 merupakan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap lembaga yang menerima pendanaan federal untuk mengungkapkan informasi pendidikan atau informasi seseorang disebut ilegal. Undang-undang kecurangan identitas yang umum. Yang kelima ada UU Fair Credit Reporting ACT, merupakan undang-undang yang memberikan prosedur terinci untuk memperbaiki kesalahan dalam laporan audit kredit. Yang keenam ada UU Electronic Fund Transfer ACT, merupakan undang-undang yang memberikan perlindungan pelanggan terhadap semua kecurangan transaksi yang melibatkan penggunaan kartu kredit maupun alat elektronik lainnya. Yang ketujuh ada UU Fair Debt Collection Practice ACT, merupakan undang-undang yang melindungi pelanggan dari praktik yang tidak jujur maupun menipu. Yang ke-8, UU Fair Credit Billing ACT, merupakan undang-undang yang membatasi kewajiban pelanggan untuk pembebasan kartu kredit yang mengandung kecurangan. Kemudian, setelah pencurian identitas terjadi di AS, korban pencurian identitas dapat melapor ke beberapa lembaga berikut ini. Yang pertama ada Federal Trade Commission atau bisa disebut FTC, yang kedua Postal Inspection Service, yang ketiga Internal Revenue Service, yang keempat lembaga-lembaga pelaporan kredit utama TransUnion, Equifax, dan Experian. Yang kelima ada Social Security Administration, yang terakhir ada lembaga verifikasi cek. Jenis penipuan pelanggan dan investasi. Penipuan asing dengan fee dibayar di muka telah ada selama bertahun-tahun, namun dengan kecanggihan internet, penipuan tersebut menjadi tersebar luas dan menjadi sesuatu yang umum. Beberapa jenis penipuan asing dengan fee dibayar di muka sebagai berikut. Yang pertama, tawaran uang Nigeria. Yang kedua, penipuan clearinghouse. Yang ketiga, penipuan pembelian real estate. Yang keempat, penjualan minyak mentah dibayar di bawah harga pasar. Yang kelima, transfer dana dari surat wasiat. Kecurangan marketing. Awal mulanya pelaku memperkenalkan dirinya seolah menjadi reputasi yang baik. Pelaku mempunyai kantor sewaan, tenaga marketing yang terlatih, pindah dari satu kota ke kota lain, menghubungi banyak orang di luar daerah domisilinya, mengidentifikasikan investor, menawarkan janji investasi tanpa risiko dengan tingkat pengembalian yang besar. Tentunya sangat menggiurkan bagi orang awam. Bagi pelaku, penggunaan telepon ini untuk menghindari kontak secara langsung dengan korban dan memudahkan pelaku dalam penyamaran. Berikut ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari kecurangan telemarketing. Yang pertama, jangan mudah percaya terhadap janji untuk mendapatkan uang secara cepat dan juga mudah. Kita harus benar-benar memastikan siapa orang yang sedang menghubungi kita. Apakah itu menggunakan nomor yang resmi, nomor telepon yang resmi, atau hanya nomor telepon yang asal-asalan. Biasanya nomor telepon yang resmi itu bisa kita kenali ya, karena pastinya berbeda dengan nomor yang biasanya masyarakat pakai. Lalu yang kedua, tidak ada alasan untuk memberikan nomor jaminan sosial, kartu kredit, atau informasi pribadi yang lain melalui telepon terhadap orang yang tidak benar-benar kita kenal. Lalu yang ketiga, kecurangan telemarketing ini biasanya melibatkan transaksi besar dan juga transaksi kecil. Nah, transaksi besar ini biasanya dilakukan dengan penipuan investasi dan memberikan lebih banyak keuntungan bagi pelaku, namun usahanya juga besar dan risikonya juga tinggi. Lalu transaksi kecil biasanya terdiri dari undian, fee fiktif, langganan majalah, usaha yang lebih murah, dan juga resiko lebih rendah. Baik, di sini ada slide penipuan investasi. Berikut adalah beberapa indikator yang berhubungan dengan penipuan investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian yang jumlah dan jaminannya cukup besar, tetapi tidak masuk akal. Lalu yang kedua, laporan keuangan
yang tidak diaudit atau opininya tidak wajar. Lalu yang ketiga, bisnis yang baru berjalan di kota tertentu dan tidak menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya bisnis tersebut. Lalu yang keempat, kerangka penilaian dan finansial yang tidak dapat diverifikasi. Lalu yang kelima, tekanan untuk segera berinvestasi. Ini kesannya itu seperti memaksa untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut. Lalu yang keenam, investasi yang tidak membuat kegiatan operasional bisnis menjadi terpercaya atau investasi yang tidak merinci secara jelas terkait bagaimana kegiatan operasional bisnis yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.